Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Dalam kurung pengantar ilmu hukum terdiri dari dua gabung kata, pengantar dan ilmu hukum. Dan jika kita lihat, ilmu hukum pun gabung dari dua kata, ilmu dan hukum. Dan untuk kata pengantar berarti membawa ke dalam hal tertentu. Dalam bahasa asing juga diartikan introduction, bahasa Inggris, dan inleiding, bahasa Belanda, yang dimana memiliki arti memperkenalkan, yang artinya dimana berarti diperkenalkannya yaitu ilmu hukum bertitik pengantar. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis paling mendasar dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Yang pertama, Cross memberikan definisi bahwa segala ilmu hukum pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dari segala bentuk manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum dan perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus atau juris, yang artinya hukum atau hak. Berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. Dalam kurung Satjipto Raharjo 1982. Yang ketiga, Curzon. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan perundang-undangannya saja, melainkan filsafat dan perkembangannya dari masa yang lalu hingga masa saat ini. Yang keempat, Prof. Purnadi Purbakaraka S.H. dan Prof. Dr. Sujono Sukamto S.H. M.A. dalam buku perihal kaidah hukum menyebutkan bahwa hukum mencakup ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang B, ilmu pengertian, yakni ilmu pengertian yang pokok dalam hukum, misalnya seperti subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang C, ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perilakuan, sikap, tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang kelima, ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang bahwa menjelaskan tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antar berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, terdapat beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian ilmu hukum. Antara lain, menurut L.G. van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah masyarakat itu juga hidup. Manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Terdapat bahwa ilmu hukum terdiri dari A. Sosiologi hukum, B. Sejarah hukum, C. Perbandingan hukum. Selanjutnya, menurut dari Prof. Leeuwenhoek S.H. bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari A. Ilmu hukum positif, B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Perbandingan hukum, E. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi memiliki sejarahnya tersendiri. Pengantar ilmu hukum (PIH) yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah dari inleiding
Resuentes itu sendiri bukan ciptaan asli dari negeri Belanda sendiri, akan tetapi contohnya dari Jerman yang terlebih dahulu sekitar akhir abad 19 permulaan abad 20 telah memakai istilah Enfurt in the Reswin dis Indonesia in leading to the Resistenskamp sudah dikenal sendiri tepatnya pada tahun 1924, yaitu tatkala di Batavia, Jakarta didirikan Rechtshoge School atau sekolah tinggi hukum di mana dimasukkannya kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepat pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari oleh beberapa terjemah yang sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam, atau dengan kata lain, pengantar ilmu hukum menyelidiki pengertian dasar dan asas-asas dari hukum secara menyeluruh, sedangkan cabang-cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang memiliki sifat khusus. Bab 3. Pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Peristiwa hukum. 4. Perbuatan hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Akibat hukum. 7. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama, antropologi hukum. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, sejarah hukum. Keempat, psikologi hukum. Yang kelima, perbandingan hukum. Bagian 2, sumber hukum dan golongan hukum. Bab 4. Sumber hukum dari berbagai pakar hukum. A. Algram membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. B. Van Apeldoorn dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Ahmad Sanusi dalam kurung 1977 membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Bab 5. Golongan hukum. Penggolongan hukum menurut buku PIH ini yaitu: yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. B. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. C. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum yuridis, jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum tertulis, yang dibedakan atas 2 macam sebagai berikut. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya UU Perkawinan, UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya traktat, konvenan, perjanjian bilateral, dan lain sebagainya. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal.
tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Misalnya hukum adat. 3. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. B. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal. C. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. D. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. 4. Berdasarkan waktu-waktunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang A. Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD RI tahun 1945. B. Hukum negatif atau perspektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang RUU. Yang C. Hukum asasi, hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan di seluruh tempat. Yang 5. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. B. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, KUHP, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. Yang 6. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaannya bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman. B. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukuman antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Contohnya kebetulan dalam pewarisan ab intesto, pewarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Yang 7. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. A. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum, dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. B. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. 8. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. Hukum privat, hukum publik. Langsung bagian 3, tujuan dan terbentuknya hukum. Bab 6, tujuan hukum. Menurut Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi dari hukum tersebut ditentukan berdasarkan kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Bab 7, terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak demikian itu, dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan itu. Bila tradisi tersebut menjadi turun-temurun dan akhirnya menjadi adat. Bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirnya hukum adat. Menurut pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian hakim tidak terikat dengan undang-undang. Menurut pandangan Freirechther bahwa hukum hanya dibentuk oleh peradilan. Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan perundang-undangan dan proses peradilan.